jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah, kita masih di Islam itu Indah. Dan tema kita pagi hari ini adalah mengapa wanita cuman satu bagian. Ada tayangan nih yang mau aku kasih lihat nih, bapak dan anak duel karena warisan. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Astagfirullahaladzim, jangan ditiru ya jamaah yang ada di rumah, jangan duel lah, mendingan duet ya, kolaborasi ya. Jangan duel tapi duet ya. Duet aja ya Allah. Ustadz Syam, tadi pertanyaan yang belum terjawab nih. Sebenarnya kan tadi Ustadz Syam bilang ya, benar kan kalau harta warisan ketika sudah meninggal gitu kan. Kalau misalnya semasa hidupnya nih, biar ya udah deh disiapin nih biar nggak iri-irian, dibolehin nggak sih dalam Islam? Aku mohon penjelasannya, caranya juga tadi seperti apa Ustadz Syam? Baik, tabik guruku Ustadz Maulana, saya Syifa, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sejatinya para ulama ya, ijma' ulama mengatakan bahwasanya pembagian harta sebelum meninggal itu tidak akan pernah bisa disebut sebagai warisan. Jadi ada pembagian harta sebelum meninggal namanya hibah, hadiah. Ada juga pembagian harta sebelum meninggal tapi diserah terimanya setelah meninggal namanya wasiat. Ya, jadi udah dibagi duluan sebelum meninggal tapi serah terimanya setelah meninggal. Kalau hibah, kalau baru pernyataan belum serah terima belum bisa jadi hibah. Harus serah terima dulu. Nanti ngomong, tahu-tahu belum jadi gitu ya. Meninggal dunia orangnya, nggak bisa. Jadi kalau hibah itu udah ngomong, nih tanah, saya punya tanah 100 meter untuk bangun pondok, boleh. Iya kan, saya serahkan, saya hibahkan, saya hadiahkan. Dan itu tidak boleh lebih daripada sepertiga hartanya. Nah itu dihibahkan, saya hadiahkan untuk yang namanya sebelum dia meninggal dunia dan harus serah terima. Nah kalau baru pernyataan tidak terhitung. Yang kedua, ada yang dibagi tapi ternyata serah terimanya setelah meninggal dunia. Namanya wasiat. Nah bapak punya tanah kebun di sini. Bapak kalau meninggal dunia, tanah itu nanti dikasih kepada yayasan yatim piatu ini. Nah itu wasiatnya orang tua. Nah itu juga. Yang ketiga, warisan itu mutlak. Mutlak orangnya sudah meninggal dunia baru terbagi dan dibagi oleh orang lain. Bukan yang membagi adalah orang yang meninggal. Kan gak mungkin gitu udah pakai kain kafan, udah di dalam kubur. Gak mungkin dia keluar lagi buat ngebagiin gitu. Kenapa ulama tidak mensahkan pembagian warisan sebelum meninggal? Padahal boleh-boleh saja biar adil gitu ya. Boleh-boleh saja. Tapi ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Yang pertama alasannya warisan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Namanya sisa. Namanya sisa peninggalan orang yang sudah meninggal dunia. Ya misalnya nih saya punya warisan ya, si A punya warisan, si A punya warisan. Ternyata udah dibagi, ternyata pas meninggal dunia utangnya lebih banyak dibandingkan warisannya. Toh orang yang mewarisi nggak mau bayarin hutangnya gimana? Padahal dia harus membayar hutang, misal biaya rumah sakit dan lain-lain. Maka tidak akan pernah bisa pembagian warisan sebelum meninggal dunia. Yang kedua, bisa saja misal orang tuanya masih sehat, dia panggil anak-anaknya, dia bagi duluan. Nah kau dapat yang A, kau dapat yang B, kau dapat yang C. Tiba-tiba anak yang B meninggal. Rusaklah tadi tatanan. Padahal sudah diatur nih, anak A punya ini, anak B punya ini, anak C. Maka akan dirombak ulang lagi, subhanallah. Itu hikmahnya Islam luar biasa. Yang ketiga, boleh berwasiat atau yang namanya membagikan warisan sebelum meninggal dunia bukan hartanya yang dibagi. Tapi ilmunya. Nah, jadi warisan apa yang dibagi sebelum meninggal dunia? Warisan ilmu, waris, ilmu faraid. Dipanggil anak-anaknya. Nah, kamu itu laki-laki, subhanallah. Tapi ternyata engkau punya usaha yang luar biasa. Adekmu perempuan, bagianmu lebih banyak daripada adekmu. Tapi ternyata kalau dilihat keadaanmu, keadaan adekmu itu jauh lebih membutuhkan darimu. Maka dari itu kalau bapak meninggal dunia nanti, bagilah secara syariat Islam. Walaupun bagianmu lebih besar daripada adekmu, engkau layaknya membantu adekmu karena adekmu masih sekolah.
Engkau layaknya membantu adekmu karena adekmu masih kuliah. Karena keadaan bisnismu jauh lebih hebat dibanding adekmu. Nah sebelum meninggal dunia boleh. Sebenarnya nak warisanmu yang ini. Nanti kau dapat 2, adekmu dapat 1. Tapi bapak kasih ilmu kepadamu. Ilmu apa? Ilmu berkasih sayang antar saudara. Jangan kau sakiti adekmu, jangan kau ini. Nah itu warisan yang benar sebelum Maksudnya meninggal wasiat dunia. juga gak kalau kayak gitu? Boleh wasiat, tapi Wasiat wasiat itu bisa berupa barang. Nah ini wasiatnya wasiat ilmu. Wasiat ilmu. Jadi Betul. kalau warisan ilmu dari awal sebelum meninggal itu gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ustaz ya. Tapi balik lagi kalau yang namanya warisan setelah meninggal dulu. Setelah itu meninggal dunia. Dan orang lain yang membagikannya, Dan orang yang orang. ahlinya. Betul. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam Sama-sama. untuk penjelasannya. Jamaah aku punya tayangan lagi nih, warisan kok jadi rebutan. Kita lihat tayangannya yuk, silahkan. Kan bapak kita kan yang nggak ada nih, pasti sih yang ninggalin harta warisan lah. Ya, jelas. Secara tahu kan emang bokap kita tuh orang paling kaya gitu di kampung ini. Apa lagi? Jadi, kenapa kita nggak bagi-bagi aja harta warisan? Nah, gue setuju tuh. Tapi kalau bisa ngebaginya harus rata ya, harus adil. Tapi kan bapak baru aja meninggal, masa kita udah ngomongin harta warisan sih? Ya Allah, bapak udah meninggal udah lama kali. Iya sih menurut gue mah sah-sah aja. Iya. Tapi kan kalau kayak gini jadinya ibu gimana? Sih tahu-tahu kita langsung bagi harta warisan aja. Kan masih Ya. ada ibu. Masa kita mau bagi-bagi harta warisan setelah ibu meninggal sih kak? Iya kan gak lucu. Lah gimana sih? Ya nggak gitu juga. Norak, Allah lu kak. Nggak bisa gitu dong kak. Masa tiba-tiba ibu udah meninggal terus baru kita bagi-bagi harta warisan? Baik jamaah yang ada di rumah kita lanjutkan lagi. Sekarang aku mau nanya sama Ustazah Syifa. Ustazah kalau tadi dijelaskan laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah kalau misalnya ternyata anaknya perempuan semua, itu apakah semuanya 1 bagian semua? Atau kalau misalnya masih banyak sisanya itu bagaimana Ustazah Syifa? Mohon penjelasannya Ustazah. Siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, para guru-guru semua, ada Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Mas Soni. Bicara tentang warisan memang sangat pelik ya, apalagi banyak sekali problem-problem di dalamnya, terutama dalam hal bagian-bagiannya. Kalau punya anak laki berapa, kalau punya anak perempuan berapa. Nah kalau misalkan masih ada sisanya, kira-kira sisanya itu dikasih ke siapa? Nah dalam warisan, dalam terminologi fikih Islam itu kita mengenal istilah ada duru'us. Ada duru'us itu adalah bilangan per kepala. Jadi kita lihat ahli waris ini meninggalkan anak-anak berapa kepala, berapa orang maksudnya. Ternyata ada anak 1 laki-laki, yang 1 lagi anak perempuan. Nah anak 1 laki-laki ini mendapatkan bagian 2/3 dalam fikih. Ya 2/3 lebih banyak 1/2. Tadi Ustadz Maulana sudah menyampaikan. Jadi anak laki-laki bagiannya lebih banyak daripada anak perempuan. Nah anak perempuan dapatnya 1/3. Sebagian dari anak laki-laki itu kalau jumlah anaknya laki-laki 1, perempuan 1. Tapi kalau jumlahnya keseluruhan anaknya laki-laki maka dia berhak mewarisi seluruh harta orang tuanya. Dibagi dengan bagian ibunya 1/6, 1/8, dibagi bagian neneknya 1/6, kakeknya 1/6 kalau dia anak tunggal. Nah bagaimana kalau anak tunggalnya ini perempuan maka dia dapat 1/2. Ya 1/2 dia dapat. Dan nanti ada sisa asobah namanya. Asobah itu sisa. Siapa yang berhak mendapat asobah? Jadi orang-orang yang diwajibkan, ashabul furud yang dapat kewajiban waris itu selain anaknya, orang tua dari sang mayit. Jadi contoh sekali, Mas Soni wafat, misal. Tapi semua manusia akan wafat insya Allah ya. Aku aja. Gak apa-apa, aku juga gak apa-apa. Contoh ya. Ustadz aja deh kalau gitu. Gak selesai. Mas Soni Ya, misalkan, ya. Mas Soni wafat, ternyata Mas Soni masih punya orang tua lengkap. Maka orang tua masing-masing dapat 1/6. Istri Mbak Fairusnya itu dapat 1/8. Nah anak masing-masing dapat yang laki tadi 2/3, yang perempuan itu 1/3. Tapi kalau anaknya perempuan 1/2, nanti yang berhak dapat itu adalah saudara laki-laki Mas Soni. Mas Soni punya kakak laki-laki, punya adik laki-laki. Jadi saudara laki-laki lebih diutamakan daripada saudari perempuan. Nanti baru kalau ada sisanya lagi itu dibagi-bagi kepada saudari perempuan. Nah bagaimana di sini pertanyaannya adalah para jamaah sekalian, kalau misalkan anaknya perempuan semua. Ya. Bagaimana bagiannya? Tadi perempuan 1 tunggal 1/2. Nah kalau anaknya perempuan ada 2.
maka bagian anak perempuan ini adalah 2/3. 2/3 itu dibagi 2 antara anak yang 1 dengan anak yang 2. Bagaimana kalau anaknya 4 perempuan semua? 2/3 itu dibagi 4. Seperti itu. Nanti kalau ada sisanya baru ke asobah, saudara laki-laki dari sang mayit atau si ayah itu ya. Tapi yang jadi pertanyaan dan jadi permasalahan adalah banyak orang ketika si mayit sudah mati, saudaranya datang semua. Yang tadinya nggak pernah silaturahim, yang mungkin berantem, dia bilang, saya saudara laki-laki ayah kamu, saya dapat bagian. Kamu anak perempuan semua, tidak ada anak laki-laki. Padahal silaturahimnya tidak baik selama ini. Nah Islam, walaupun Islam memberikan konsep asobah, ada harta sisa yang diberikan bagi saudara ayah, tapi di sini yang harus diutamakan tetap harta itu untuk anak-anaknya. Anak perempuannya, ya anak perempuannya. Ya. Jadi asobah itu hanya jika tersisa. Kalau umpamanya hartanya cuma 500 juta, tapi sudah kebagi ke 4 orang anak perempuan yang gak ada asobah, gak dapet saudara Ini laki-lakinya. aja kalau datang pamannya yang bernongol, kebetulan ada sisa warisan. Iya. Warisan utang. Saya bayarin Bayarin utangnya gitu ya. gitu ya. Makanya ini salah satu kelebihan punya anak laki-laki Ya. apa? Anak laki-laki itu sebagai hijab daripada warisan Mereka saudara-saudara itu. yang lainnya. Masya Subhanallah. Allah. Tapi yang jadi masalah kalau tidak punya warisan gitu kan. Iya betul. Ini Bingung kan yang kalau dikasih ada apa warisan, ya. Mau ngasih apa gitu Yang ya penting ke warisan anak-anaknya. ilmu lebih utama. Warisan ilmu lebih utama. Baik, itu adalah pembagian-pembagian sesuai syariat Islam ya Ustazah ya. Dan semoga ini bisa dipahami sama kita seluruh jamaah yang ada di rumah agar tidak salah ya jamaah. Yang pasti itu yang paling penting dan tidak terjadi kisruh lagi. Jamaah, sekarang saatnya menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial. Islam itu indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung saja pertanyaan pertama aku bacain. Sekarang dari Instagram hamba Allah. Masya Allah ada di belakang aku nih jamaah. Saya 9 bersaudara Ustadz. 5 laki 4 perempuan. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara pembagian warisan di keluarga antara lelaki dan perempuan? Yang saya dengar itu kan berbeda perbandingannya. Setelah kedua orang tua saya meninggal dan ada kakak yang juga sudah meninggal, kemudian kita kumpul keluarga membicarakan pembagian warisan. Ada kesepakatan dibagi rata. Nah itu gimana ya Ustadz? Tapi kita juga tidak tahu kalau hati masing-masing mereka ikhlas atau tidak dengan pembagian itu. Terutama para mantu atau pasangan kita-kita. Bagaimana dengan yang baru lahir 1 bulan, kemudian sudah diambil lagi sama Allah. Apakah itu juga dapat pembagiannya? Karena ketika beli rumah itu, bayi itu sudah tidak ada. Sudah lama saya ingin menanyakan masalah ini, tapi saya bingung harus kemana. Kapan bentar. Panjang ya Pak ya? Panjang pertanyaannya. Karena harus bertanya dengan yang benar-benar tahu cara dan hukumnya dalam Islam. Alhamdulillah ada di Islam itu indah. Semoga saja dibacakan ya. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz siap nih harus jawab nih. Tadi sudah dibacakan pembagian-pembagiannya oleh Ustazah Syifa sebenarnya. Bagian-bagian secara ilmunya. Nah sekarang saya mau jawab pertanyaan bagaimana boleh nggak dibagi rata? Boleh nggak dibagi rata bagiannya? Rata menurut equal ya, equal aja bukan adil ya. Rata itu belum tentu adil. Karena 1:2 itu tidak rata tapi itu adil ya menurut syariat Islam. Boleh nggak? Boleh dengan syarat. 1, pembagian secara rata 1:1 semuanya sama bagiannya. Boleh asal tidak meremehkan syariat Islam. Jangan habis dibagi rata, oh ini yang benar syariat Islam salah, nggak boleh. Nah itu haram hukumnya. Tetap mengakui bagian laki-laki 2, bagian perempuan setengahnya atau 1:2. Tetap mengakui itu, namun setelah itu boleh dibagi rata untuk yang namanya kerelaan. Syarat yang kedua, tidak ada yang boleh terpaksa. Baik terpaksa secara kasar ataupun terpaksa secara halus. Terpaksa secara kasar tuh ya kasar emang kasar kita ya. terpaksanya. Ada juga terpaksa secara halus. Dibikin gak enak hati dia. Wow. Wah akhirnya yang laki-laki ya nggak enak ya, kasihan ya nggak enak. Kasih aja Oh, deh ini gitu. terpaksa. Ini namanya terpaksa walaupun tidak ditampakkan secara kasat mata tapi dia terpaksa. Saya sangat mengagumi yang bertanya karena mengatakan sampai memikirkan mantu-mantu nanti istrinya bagaimana, nanti pasangannya bagaimana. Maka ini bisa dimusyawarahkan ulang. Lebih baik saran saya dibagi secara Islam saja.
Karena kalau sudah dibagi secara syariat Islam, kalaupun misalnya ada laki-laki yang mendapat bagian 2 lalu mengatakan biarlah saya bagian saya nggak usah 2, 1 aja deh saya tahu saudari saya lebih membutuhkan, itu boleh. Tapi pembagian awal silahkan dibagi secara syariat Islam. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Dan tadi bayi yang meninggal dunia itu tidak mendapatkan bagian. Tidak mendapatkan bagiannya. Maka subhanallah berikan saja hak-hak yang mempunyainya. Yang punya hak secara sesuai syariat Islam. Walaupun boleh dibagi rata jikalau ada kerelaan masing-masing. Tapi rela bukan rela yang terpaksa. Yang terpaksa itu ya. Iya. Nerima-nerima tapi pakai bikin gak enak gitu ya. Iya, dibikin gak enak dulu jangan. Ya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Syam untuk Sama-sama. penjelasannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja pertanyaan selanjutnya aku bacain ya. Dari Instagram @juliati35325507. Halo, dengan siapa di mana? Bukan nomor. Bukan nomor ya. Bukan, itu nomor apa ya. Baik, Ustadz saya mau bertanya. Mertua saya mengasuh anak perempuan, anak dari sepupu suami saya dari kecil hingga sudah menikah, tinggal bersama mertua saya. Dan setelah mertua saya meninggal ternyata hak rumah itu diberikan pada anak asuhnya itu. Padahal saya dan suami masih numpang tinggal di rumah orang tuaku. Apakah pemberian warisan itu sah dan apakah suamiku masih berhak atas rumah orang tuanya? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Ustadz Maulana mohon jawabannya Ustadz. Baik, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang bertanya, ketahuilah kembali lagi. Kita kembali ke hukum syariat. Maka bahagian harta anak jikalau orang tua sudah mengibahkan hartanya. Yang pertama diselesaikan secara kekeluargaan dulu agar tidak merusak hubungan persaudaraan. Kembali lagi kalau hibah atau wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 karena ada namanya warisan. Dan sementara yang satu-satunya rumah itu adalah warisannya adalah rumah itu. Maka minta bantuan keluarga untuk memperjelas. Dan statusnya dulu, ini hartanya yang mana. Kalau ternyata cuma itu rumah saja, tolong tadi kembali lagi secara kekeluargaan dulu. Karena mohon izin, kenapa dibagikan? Kita harus introspeksi dulu. Kenapa ini? Ternyata kenapa orang tua aku malah kasih orang lain, sepupu? Karena bisa jadi dia yang rawat sampai meninggal. Nah, dia rawat sampai meninggal. Kalau begitu, ucapkan terima kasih dengan cara apa? Lakukan sesuai hukum syariat, tapi jangan lupakan wasiat orang tua dan ingat 1/3 wasiatnya jatuh pada dia. Baik. Jadi nanti 2/3-nya itulah yang dibagi jadi warisan. Karena supaya jauh lebih aman. Karena dikhawatirkan justru menyakiti perasaan orang tua. Dan memang kalau ada meninggal, selesaikan utangnya, wasiatnya, nasarnya. Masya Allah, semoga Barulah terjawab kita ya jamaah selesaikan yang ada di rumah warisannya. ya. Tapi tadi Ustadz Maulana selesaikan utangnya, juga aku penasaran juga tuh sama pembahasan Ustadz yang tadi tuh, pembagian warisan sama utang itu. Kalau misalnya dibagiin warisan nih, warisannya dibagiin dulu atau hutangnya dibayarin dulu? Takutnya kalau udah keburu dibagiin, ternyata uangnya udah habis nggak bisa bayar utang. Ternyata setelah dibagi warisan, baru ketahuan ada utangnya. Iya. Jadi bagaimana dong? Uangnya udah habis. Persoalan utang ini harus dicatat dengan baik. Untuk menjelaskannya setelah yang satu ini. Akan dijelaskan sama Ustadz Maulana. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.